Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah yang dijadikan tempat kos-kosan di Padang ludes terbakar. Persediaan beras di gudang Bulog Sumbar aman hingga akhir tahun. Jalan tembus Bayang Alahan Panjang hampir rampung. Waktu tempuh hanya 1 jam. Harga beras lokal seperti beras Solo, Sokan, dan Anak Daro mulai merangkak naik di pasaran. Kenaikan itu rata-rata berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per 10 kg. Agar harga beras lokal tidak melambung, Bulog Sumbar gencar melakukan operasi pasar. Penjualan beras program stabilisasi pasokan harga (SPHP) terus digencarkan Bulog Sumbar. Hingga akhir Oktober ini, pelaksanaan SPHP di berbagai daerah telah mencapai sekitar 34% dari target, atau lebih dari 10.000 ton beras yang telah diserap masyarakat. Penyaluran SPHP berjalan merata hingga pelosok nagari di Sumatera Barat. Bulog menargetkan sekitar 33.000 ton beras tersalur hingga akhir tahun 2025 ini. Realisasinya bisa melampaui target apabila kebutuhan masyarakat masih tinggi. Hal itu memungkinkan karena saat ini harga beras lokal sedang naik. Selain itu, beras lokal juga tidak berada dalam kondisi musim panen, sehingga keberadaannya bisa digantikan oleh beras SPHP. Untuk kondisi stok kita dalam rangka menghadapi Natal dan Baru, alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Artinya untuk 4 bulan alokasi ke depan penyaluran kita dalam kondisi tersedia. Dan ini dalam kondisi menurut saya yang aman, insya Allah. Kita berharap jadi dengan adanya stok itu, segala kebutuhan yang ada di Sumatera Barat bisa kita penuhi, khususnya dalam rangka menyangkut hari besar keagamaan dan tahun baru. Beras SPHP Bulog Sumbar menggandeng semua elemen, baik polisi, tentara, dan pemerintah daerah, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia. Robiha melaporkan dari Padang. Jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten di Sumatera Barat kini jadi sorotan. Jalur penghubung pesisir selatan dan Kabupaten Solo dari Bayang Utara ke arah Alahan Panjang hampir sepenuhnya tuntas diaspal. Jalan ini membawa dampak revolusioner bagi mobilitas, bahkan menjadi destinasi wisata baru. Pembangunan jalan baru dengan rute Bayang Utara menuju Alahan Panjang kini memasuki tahap akhir. Sebagian besar ruas jalannya sudah beraspal mulus, membuat jalur ini langsung diserbu pengendara. Jalur ini seolah menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat pesisir selatan dan Kabupaten Solo. Sebelumnya, perjalanan dari Kota Painan pesisir selatan ke Alahan Panjang Kabupaten Solo dengan jarak 130 km membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam. Namun kini dengan melewati jalur baru ini, waktu tempuh berhasil dipangkas hingga tersisa hanya 1 jam saja. Artinya, waktu perjalanan mengalami penghematan hampir 75%. Tak hanya efisiensi waktu logistik, jalur ini juga menyuguhkan keindahan alam yang memesona. Melintasi punggung bukit dengan udara yang sejuk. Keberadaan jalan baru ini diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kedua kabupaten, baik untuk distribusi hasil pertanian Alahan Panjang maupun hasil laut dari pesisir selatan. Perkirakan ada sekitar 5.000 orang yang datang. Dari Painan ke sekitar setengah jam lebih lah. Setengah jam lebih ya. Ini kalau untuk jarak tempuh dari sini ke Alahan Panjang nih? Itu 15 menit. 15 menit, berarti tidak sampai 1 jam kalau kita dari Painan menuju Alahan Panjang. Dari Painan mungkin sampai 1 jam. Nah sekarang ini contohnya, banyak kan? Kondisinya, ribuan masyarakat yang hari ini ramai. Luar biasa ya, karena memang
itu di tempat pemandangan yang luar biasa. Langsung ke Lahan Panjang, langsung kita mau tembus ya sana. Meski bisa dilalui, pengendara diingatkan tetap waspada. Beberapa ruas jalan yang baru selesai diaspal masih membutuhkan perhatian ekstra, terutama di titik tanjakan dan turunan ekstrim. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Rumah kos-kosan di lantai 2, kawasan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang, terbakar hebat pada Selasa malam. Penghuni kos berhamburan menyelamatkan diri saat melihat api mulai membesar. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan yang menimbulkan kecemasan pada warga di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi untuk memadamkan api. Namun mobil pemadam kebakaran tak leluasa menuju lokasi kebakaran karena jalan satu-satunya untuk masuk dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan kebakaran dari dekat. Meski demikian, api dapat dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Jadi kami dari Dinas Kebakaran mendapatkan informasi ada 6 rumah yang dalam pemilihan jam 19:45. Ini rumah tempat tinggal masyarakat. Lebih kurang 250 juta korban nihil. Kami menurunkan 70 orang personil dengan 7 armada. Kesulitannya ini jalannya warga, jadi ada kebakaran, jadi susah kami exit. Bangunan yang terbakar yakni 2 unit rumah berlantai 2 yang sehari-hari digunakan untuk indekos. Sementara penyebab munculnya api pertama kali masih diselidiki polisi. Ramainya warga yang menyaksikan peristiwa kebakaran menjadi halangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran. Karena mereka tak leluasa bekerja memadamkan api, yang pada akhirnya memperlambat tugas mereka. Padahal kecepatan memadamkan api adalah langkah utama yang harus dilaksanakan dalam setiap kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulang Seleri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.